Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembacaan tafsir Juz Amma, yaitu berkaitan dengan surah-surah yang pendek. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan surah yang jumlah ayatnya cuma 4 ayat. Yang pertama adalah surah Al-Quraisy, yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surah yang pendek selanjutnya, yang ayatnya tersebut berjumlah 5 ayat, yaitu surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini adalah surah yang ke-111 di dalam Al-Quranul Karim. Sering juga disebut dengan istilah surah Al-Masad, yang dimana surah Al-Masad ini diturunkan pada masa awal dakwah Nabi SAW di Mekah. Artinya surah Al-Masad ini terbilangnya adalah surah Makkiyah. Masih ingat Bapak Ibu apa disebut dengan Makkiyah? Surah-surah salah lagi. Surah-surah yang diturunkan di Mekah. Madaniyah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah. Salah Pak. Nah, Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, surah ini Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya 5 ayat. Asbabun nuzul daripada surah ini, sebab turunnya surah Al-Lahab ini, sebagaimana yang kita pahami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijuluki Al-Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Bahkan julukan ini dikenal dan diakui oleh orang-orang musyrikin. Salah satu bukti pengakuan mereka terhadap sifat amanah beliau adalah kaum kafir Quraisy. Kebiasaan mereka ketika safar itu menitipkan barang-barang yang berharga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka keluar kota dari kota suci Mekah, yaitu ketika mereka safar, mereka itu untuk sementara waktu menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa mereka menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad? Karena mereka paham betul Nabi Muhammad ini Al-Amin, jujur sekaligus terpercaya dan sangat amanah. Sangat amanah. Nah, bahkan sebagian mereka masih menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW meskipun beliau sudah menyatakan diri sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Ya, di antara kaum kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasulullah, ya sebagian mereka itu menitipkan barang, ya masih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu dakwah pertama kali kita disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, ya, dari beberapa sahabat Nabi SAW. Qalu, mereka berkata, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqama Ali bin Abi Talib salasa layalin wa ayyamiha hatta ada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'a allati kanat indahu linnas hatta idza faragha minha lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW keluar berhijrah ke Madinah, sementara yang mengganti posisi Nabi berada di tempat tidurnya Nabi atau di kasurnya Nabi adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tetap tinggal di kota suci Mekkah selama 3 hari 3 malam sampai menyerahkan kembali harta titipan yang dititipkan oleh orang-orang, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kan menunjukkan amanahnya Nabi. Ali diperintahkan untuk menjaga rumah Nabi. Bahkan Ali bin Abi Talib tersebut rela untuk apa? Ya, mengorbankan dirinya. Karena pada saat itu rumah Nabi SAW dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Tujuannya untuk membunuh Nabi SAW. Karena sudah terdengar bahwasanya Nabi SAW mau hijrah ke kota Yathrib yang sekarang ini bernama kota suci Madinah. Nah, Ali bin Abi Talib selain mengganti posisi Nabi SAW, amanahnya Nabi, orang-orang yang menitipkan barang berharga kepada beliau, Ali, ya, diperintahkan oleh Nabi untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada mereka. Nah, mereka itu siapa? Kaum kafir Quraisy. Bayangkan, ya, tidak percaya dengan Nabi, tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mau menitipkan barang. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mau menitipkan barang. Ini kan bertolak belakang dengan apa yang berkaitan dengan sesuatu yang ada pada mereka itu. Pada satu sisi menitipkan barang kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka paham betul Nabi Muhammad itu Al-Amin, jujur, ya, sangat terpercaya dan sangat amanah. Tapi pada sisi yang lain mereka tidak mau untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala Ali selesai menjaga dan mengurus pengembalian harta-harta tersebut, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, meskipun kaum musyrikin Arab mengakui bahwa Nabi adalah orang yang sangat amanah, tapi setelah mengumumkan diri, ya, Nabi Muhammad SAW setelah mengiklankan diri bahwasanya beliau Nabi, beliau adalah seorang Rasul, ya, di antara mereka tersebut tidak mau percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan lebih daripada itu, kaum kafir Quraisy ini memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang na'udzubillah, dianggap kadzdzab, pendusta, majnun, orang gila. Kemudian juga disebut, ya, kahin, dukun, atau sahir, ya, tukang sihir, dan seterusnya. Bahkan dianggap Nabi masyhur terkena sihir, dan seterusnya. Anehnya, mereka tetap saja menyimpan barang-barang berharga mereka kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya mereka tersebut jujur, di kalbu mereka tersebut itu tertanam kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Hati mereka tersebut sebenarnya tidak menolak bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi itulah kaum kafir. Kafir tertutup hati mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukti lain bahwa Nabi dikenal sebagai orang yang amanah adalah ketika terjadi perselisihan
di antara pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy saat mereka memugar dan merenovasi Ka'bah. Seluruh kabilah kaum Quraisy pun ikut membantu dan mengumpulkan batu untuk membangun Ka'bah. Masing-masing kabilah bertugas untuk membangun Ka'bah pada posisi tertentu. Lalu ketika bagian Ka'bah telah selesai dibangun dan tinggal bagian Hajar Aswad yang belum dipugar, timbul perselisihan di antara mereka. Masing-masing kabilah tersebut menginginkan agar merekalah yang mengangkat Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Merekalah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Akhirnya masing-masing kabilah tersebut berkumpul dan saling bersumpah untuk berperang. Bersumpah. Hampir saja terjadi peperangan gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan mereka bersumpah dengan memasukkan tangan mereka ke darah yang diletakkan di wadah atau di tempayan. Mereka menempatkan ada darah, kemudian tangan-tangan mereka tersebut dimasukkan ke tempayan atau ke wadah tersebut sebagai bukti bahwasanya mereka siap untuk menumpahkan darah. Tapi subhanallah, pada ujungnya ketegangan tersebut berlangsung dalam waktu 4-5 hari. Akhirnya mereka berkumpul dan bermusyawarah di Masjidil Haram. Seseorang tokoh masyarakat dari mereka tersebut yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah memiliki ide yang sangat cemerlang. Dia mengatakan begini, ya ma'syaral Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainahum fihi. Wahai kaum Quraisy, angkatlah seseorang menjadi pemberi keputusan atas perselisihan kalian. Jika ada orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, yaitu Masjidil Haram, dialah yang akan memutuskan perkara kalian ini. Akhirnya mereka pun setuju. Usulan dari siapa? Abu Umayyah bin Mughirah ini. Dan subhanallah, yang masuk pas hari yang ditentukan tersebut pertama kali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka serentak berkata ketika Nabi Muhammad yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram, kata mereka, hadza al-amin. Inilah orang yang jujur dan terpercaya, orang yang sangat-sangat amanah. Kalau Muhammad yang memutuskan perkara ini, kami sepakat, setuju. Tidak ada dari kami ini untuk mengingkarinya. Ya salam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW bijaksananya, penuh dengan hikmah perbuatan beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian semua akan meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menghentangkan atau membuka selendangnya. Kemudian kata Nabi Muhammad, utuslah seseorang dari masing-masing kalian. Siapa yang ingin mengangkat ujung dari sorban dan selendangku ini, yang dimana Hajar Aswad tersebut diletakkan di selendang atau di sorbannya Nabi Muhammad SAW tersebut. Mereka pun masing-masing mengutus satu orang dari kabilahnya, kemudian masing-masing mereka tersebut memegang ujung dari selendang atau sorbannya Nabi Muhammad SAW. Diangkatlah selendang dan sorban tersebut yang di dalamnya tersebut ada Hajar Aswad, dan masing-masing pihak setuju dan masing-masing pihak merasa puas dengan keputusan Nabi Muhammad SAW, karena semuanya merasa punya adil untuk untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan ketika sudah sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW mengambil itu Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Hal itu disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Maula Mujahid, salah seorang yang ikut serta dalam pembangunan Ka'bah di masa jahiliyah. Qala, beliau berkata, faqala batnun min Quraisyin nahnu nada'uhu. Sebagian suku dari Quraisy berkata, kami yang akan meletakkan Hajar Aswad. Wa qala, sebagian yang lain berkata, akharuna nahnu nada'uhu, kami yang akan meletakkannya. Faqalu, kemudian di antara mereka berkata, ij'alu bainakum hakama
tolong jadikan di antara kalian ini seseorang yang bijak untuk memutuskan perkara kalian. Qalu, mereka berkata, awwal rajulin yatla'u minal fash, ya, siapapun yang masuk pertama kali di pintu Masjidil Haram ini, maka dia itulah orang yang akan mengadili kami atau memutuskan perkara yang ada pada kami. Faja'an Nabi SAW faqalu atakumul amin. Ternyata yang masuk pertama kali di Masjidil Haram tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Telah datang kepada kalian Al-Amin, orang yang sangat jujur, sangat amanah dan sangat terpercaya. Faqalu lahu fawada'ahu fi saubin. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, putuskan perkara kami. Nabi Muhammad kemudian menghentangkan selendangnya, sorbannya atau kainnya. Kemudian summa da'a butunahum, ya, fa akhadhu binawahihi ma'ahu. Kemudian Nabi SAW memutuskan masing-masing kalian ini mengutus seseorang dari kalian untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Silahkan kalian pegang ujung daripada selendang dan sorbanku ini atau kainku ini. Akhirnya mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Masing-masing mereka mengangkat dan memegangi ujung-ujung baju atau sorbannya Nabi SAW, yang di tengahnya tersebut ada Hajar Aswad. Setelah Hajar Aswad diangkat secara bersama-sama, ya, fawada'ahu huwa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Wallahu a'lam. Nah, kaum musyrikin sebenarnya sangat-sangat mengakui sifat jujur, sikap amanah, dan sikap terpercaya Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa? Kesombongan, keangkuhan menghalangi mereka untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ingat bapak, ingat ibu, sebab sesat itu cuma ada dua. Yang pertama, jahalah, kebodohan. Yang kedua, ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Orang ikut hawa nafsu hingga menolak yang namanya hak atau kebenaran dikarenakan apa? Sombong. Makanya ketika ada sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyakuna libasi hasanan wa na'li hasanatan, hal hadha minal kibir? Jika sekiranya pakaianku bagus, sandalku bagus, aku ini termasuk sombong enggak? Faqala Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kalau orang menolak kebenaran, pastinya apa? Ya, merendahkan orang lain. Dan itu yang terjadi kepada kaum kafir Quraisy. Ya, mereka itu menitipkan barang-barang berharga kepada Muhammad SAW. Ya, di hati-hati mereka tersebut sangat percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang membuat mereka tersebut menolak ajaran Nabi, menolak ya kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Karena angkuh, sombong. Ya, itu yang akhirnya menutup pikiran dan kalbu mereka sehingga tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW pertama kali mendakwahkan dakwah Islam ini secara terang-terangan. Kita tahu 3 tahun yang pertama itu di masa kenabian Nabi Muhammad SAW itu dakwah secara sir, secara rahasia, orang per orang, rumah ke rumah. Orang-orang dekat Nabi SAW dulu yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Yang pertama kali Ibunda Khadijah. Kemudian disusul oleh sahabatnya yang paling luar biasa mulianya, yaitu Abdullah bin Utsman yang sering dipanggil dengan sebutan apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk juga sepupunya yang sudah menjadi anak angkatnya Nabi SAW. Artinya Rasulullah SAW sepeninggalnya Abu Talib atau ketika Ali bin Abi Talib tersebut ya dalam kondisi sudah
ya artinya sudah hampir balik, Rasulullah itu minta izin kepada Abu Thalib untuk apa? Merawat dan melihara Ali bin Abi Thalib sebagai balas budi karena pamannya yang bernama Abu Thalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib, merawat beliau, melihara beliau. Nah, Ali termasuk orang dekatnya Nabi SAW. Beliau itu termasuk yang pertama kali yang menyatakan iman dan Islam. Makanya untuk golongan wanita yang pertama kali masuk Islam siapa? Adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian untuk pihak laki-laki yang pertama kali yang dewasa ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang muda Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan budak ada yang mengatakan adalah Bilal bin Rabah, ada yang mengatakan adalah keluarganya siapa? Keluarganya Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Kemudian Yasir dan Sumayyah ini punya anak namanya siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah itu dakwahnya secara apa? Sir, rahasia. Terendus memang, tercium tentang dakwahnya Nabi SAW. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Tolong sampaikan dakwah ini secara terang-terangan, jangan ditutup-tutupi. Ya, artinya sekarang ini bantahan nih kepada orang-orang yang dakwahnya secara apa? Rahasia, bikin curiga orang. Nggak ada lagi tuh dakwah sir rahasia. Ya, misalnya dikumpulkan satu ruangan di kamar khusus, kemudian yang masuk orang-orang khusus saja. Apaan ini? Orang jadi curiga. Ada apa ini? Apalagi ustadz, ya tentu laki-laki. Kemudian dikumpulkan itu perempuan. Berpikir seuzon lagi kita. Jangan-jangan tuh perempuan diapa-apain tuh dengan orang itu. Ya, dakwah secara terang-terangan yang disampaikan hak kok, nggak ditutup-tutupi. Ya, yang kita sampaikan ajaran Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa takut? Yang kita sampaikan yang lurus-lurus saja. Kenapa mesti harus dirahasiakan? Nah, orang kalau dakwah secara rahasia sekarang ini patut dicurigai. Ya, jangan-jangan ada apa tuh? Jangan-jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi berkaitan dengan rahasianya mereka. Ya, jangan-jangan ada kesesatan di situ. Ya, apalagi sudah dirangkai dengan apa? Baiat, janji setia dan seterusnya. Coba antum lihat itu. Ya, yang istilahnya mereka itu gerakan secara senyap, dakwah secara rahasia. Waliyadzubillah. Sudah enggak ada udah. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Adapun Rasulullah pernah melakukan itu 3 tahun, itu pun atas perintah Allah. Setelah itu Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Masad berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Lamma nazalat, ketika turun ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, tolong peringatkan kerabat-kerabatmu yang dekat wahai Muhammad. Ajak mereka tersebut masuk Islam. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki bukit Safa. Faja'ala yunadi. Nabi Muhammad kemudian memanggil kaum kafir Quraisy, kaum ke kaum. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, datanglah ke bukit Safa ini. Wahai Bani Adi, datanglah ke bukit Safa ini. Libutuni Quraisyin, wa fi riwayatin ya sabahah, ya sabahah. Ya, dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan ya sabahah, yang artinya kata yang digunakan oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah untuk mengumpulkan orang-orang. Dulu cara orang untuk mengumpulkan orang-orang tersebut dengan ucapan ya sabahah, ya sabahah. Berkumpul mereka seketika. Ya, dikarenakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang sangat penting. Hatta ijtama'u faja'ala ar-rajul idza lam yastati ay yakhruja arsala rasulan. Sampai akhirnya mereka berkumpul. Orang yang enggak bisa datang, dia mengutus seseorang untuk bisa hadir di pertemuan tersebut. Liyanzura ma huwa, agar paham dan mengerti apa yang akan disampaikan.
Faja'a Abu Lahab wa Quraisyun. Datanglah Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama asli Abu Lahab siapa? Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan suku-suku Quraisy yang lainnya. Ya, wa fi riwayatin qalu malaka. Disebutkan dalam riwayat yang lain ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan suku-suku dari kaum kafir Quraisy ini, mereka berkata, "Ada apa dengan engkau wahai Muhammad?" Faqala Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum." Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian jika sekiranya aku menginfokan dan menghabarkan kalian bahwasannya ada sekelompok tentara berkuda yang berada di lembah ini hendak menyerang kalian secara tiba-tiba. Akuntum musaddiqi, apakah kalian mempercayai perkataanku itu? Apakah kalian mempercayai ya kabarku tersebut? Qalu, mereka menjawab serempak, "Na'am, ya pastinya. Kami percaya apapun yang engkau infokan wahai Muhammad." Ya, kenapa? Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak pernah mengetahui dirimu kecuali dalam dirimu itu adalah kejujuran. Engkau al-amin, jujur, terpercaya, lagi amanah. Kami selalu bermuamalah dengan engkau, yang kami dapatkan adalah selalu apa? Kejujuran. Artinya engkau menghabarkan bahwasanya di belakang lembah ini ada pasukan berkuda dengan secara cepat akan menyerang kita, pastinya kita akan percaya. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa fi riwayatin ma jarabna 'alaika kadiban. Kami tidak pernah mendapatkan engkau wahai Muhammad berdusta barang satu kali pun. Subhanallah. Jujur Nabi Muhammad. Seluruh kaum kafir Quraisy mengatakan itu. Kami enggak pernah mendapatkan engkau ya dalam bermuamalah dengan engkau kecuali kejujuran, dan kami tidak pernah mendapatkan barang satu kali pun ada keluar dusta dari engkau. Subhanallah, engkau al-amin, engkau sangat jujur, terpercaya, lagi amanah. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwasanya di hadapan kalian ini ada siksa yang sangat pedih jika kalian tidak mau untuk beriman kepada Allah, jika kalian tidak mau untuk beriman kepadaku, dan jika kalian tersebut tidak mau menyatakan iman dan Islam. Semua terdiam, tidak berani mengatakan iya, takutnya disalahkan. Tidak berani juga untuk mengatakan bahwasannya mendustakan atau tidak membenarkan. Khawatirnya pun juga dia akan disalahkan. Keheningan yang lama, sampai ada seseorang yang mengatakan dengan kencang dan kerasnya, mengatakan seperti ini, "Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang hari ini hanya sebab ini saja engkau tersebut mengumpulkan kami, menghabarkan bahwasanya engkau Nabi, Rasulullah, utusan Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad gemetar ketika dilihat ternyata siapa? Pamannya sendiri, saudara ya tiri daripada ayahnya, yaitu Abdullah. Karena Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini dengan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW, ayahnya sama, Abdul Muttalib, ibunya berbeda. Nah, saudara seayah, tapi sangat dekat. Sangat dekat, dalam artian ini keponakan daripada Abu Lahab. Harapan Nabi, pamannya yang punya pengaruh, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Lahab ini, mendukung dia. Ternyata dia yang mengatakan,
celaka. Nggak ada dukungan itu, malah datang dari keluarga sendiri, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nabi gemetaran sampai pada akhirnya Allah Jalla wa'ala menurunkan surah yang ke-111 ini, yaitu surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, yaitu neraka. Salah seorang yang dipastikan masuk neraka siapa? Abu Lahab. Dipastikan apa? Masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya Ummu Jamil, Arwa binti Harbin, ya, yang suka membawa kayu bakar, yang suka menyebarkan fitnah-fitnah. Ya, ini pun juga dipastikan apa? Masuk neraka. Subhanallah. Bayangkan pasangan suami istri, ya, kompak untuk menentang yang hak. Ya, bahkan kita tahu Nabi Muhammad SAW itu berbesan dengan Abu Lahab. Berbesan dengan siapa? Abu Lahab. Nabi Muhammad punya anak Uqayyah dan Ummu Kulsum. Uqayyah dan Ummu Kulsum ini mantunya Abu Lahab tadinya. Mantunya siapa? Abu Lahab. Ya, Uqayyah kawin sama Uqbah, sedangkan Ummu Kulsum kawin sama Utbah. Ketika Nabi Muhammad SAW menghabarkan bahwasanya beliau Nabi Rasulullah, subhanallah, apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tercela ini, Abu Lahab dan juga Arwa ini, dia suruh Uqbah dan Utbah untuk menceraikan putrinya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kita nggak tahu ya betapa sakitnya hati seorang ayah, seorang ibu ketika putrinya itu diceraikan. Bukan begitu? Makanya kadang kan kita melihat ada keluarga kita atau mungkin teman kita ketika curhat kepada kita, dia mengatakan anaknya bercerai. Sakit hati nggak? Sakit hati, apalagi ini anak perempuan dicerai. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa Abu Lahab melakukan itu? Kenapa istrinya juga Ummu Jamil melakukan itu? Menyuruh Uqbah dan Utbah, dua putranya itu, untuk menceraikan, untuk bikin sakit hati Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ini keluarga-keluarga kacau, keluarga-keluarga apa kita katakan? Keluarga-keluarga rusak, keluarga-keluarga offset semua ini. Abu Lahabnya, istrinya, anak-anaknya sama. Kalau bahasa antum tuh apa tuh keluarga begitu tuh? Apa Pak? Toksik. Nggak ada yang lain bahasa yang Anda paham aja apa tuh? Berantakan kan udah amburadul ya. Keluarga seram deh, menakutkan, ini keluarga seram. Bayangin kalau memusuhin orang tuh semua satu keluarga. Pernah nggak antum melihat antum nih bermasalah dengan satu orang? Masalah-masalah yang sifatnya dunia lah, anggap seperti itu. Dia ngambil fulus antum, akhirnya dia musuhin antum, padahal duit antum yang diambil oleh dia. Ini satu keluarga memusuhin antum, abahnya musuhin antum, uminya musuhin antum, saudara-saudaranya ketika masuk ke masjid ini nggak mau negur antum, memusuhin juga. Padahal yang salah bukan anak, duit anak yang diambil oleh dia. Satu keluarga musuhin anak. Belum lagi, oh ternyata nambah lagi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Ada kan yang begitu? Nah ini percis tuh, kayak keluarga Abu Lahab. Allahu Akbar. Bayangkan. Makanya wa mara'atu hammalatal hatab. Ya, ini yang ngomporin Abu Lahab itu siapa? Ummu Jamil, Arwa binti Harbin ini. Fitnah sana, fitnah sini, sebar hoax, sebar ini. Aduh, siapa? Ummu Jamil ini. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nanti kita akan jelaskan satu persatu berkaitan tentang ayat ini. Nah, penjelasan dari ayat ini, Abu Lahab adalah paman Nabi SAW dan merupakan saudara kandung ya
ayah Nabi Muhammad, bukan saudara kandung ya. Kita katakan yang saudara kandung ayahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Talib dan Abbas. Jadi Abbas dan Abu Talib ayahnya Ali, Abbas ayahnya Abdullah, ya, itu dengan ayah Nabi Muhammad sekandung. Itu sekandung. Ya. Sedangkan Abu Lahab ini sekandungnya dengan siapa? Dengan Hamzah. Nah, jadi Hamzah pun juga itu saudara seayah. Kalau yang sekandung itu siapa? Abu Talib, kemudian Abbas, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebagaimana yang kita pahami, Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki 4 orang paman yang terkenal ya. Banyak pamannya Nabi, tapi yang terkenal 4 orang. Yang 2 orang masuk Islam, sedangkan yang 2 orang lagi mati dalam kondisi kafir. Yang masuk Islam yang pertama siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Abbas. Sedangkan yang meninggal dalam kondisi kafir itu juga 2 orang. Yang pertama adalah ya Abu Lahab ini. Yang kedua adalah Abu Talib. Adalah siapa? Abu Talib. Nah, di sini kita lihat nih, Abu Talib Abu Lahab dengan siapa? Kita katakan dengan Abu Lahab. Ini saudara sekandung. Tapi kita lihat Hamzah sebagai pembela Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Lahab ya itu sebagai musuh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ya, Hamzah ini sangat sayang dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun juga sangat sayang dengan Hamzah. Ketika Hamzah meninggal dunia pada waktu peperangan Uhud itu, ya, Nabi Muhammad itu sampai menyolatkan jenazahnya Hamzah sampai berapa kali? 9 kali. 9 kali. Dari sini kita katakan kan jadi perdebatan di antara antum tuh kadang, Ustaz, anda udah nyolatkan jenazahnya, gak apa-apa, sholatkan lagi. Antum mau 2 kali, mau 3 kali, anda sudah ngimamin sholat tadi sama ibu-ibu, anak masa jadi imam lagi? Gak apa-apa. Nabi Muhammad SAW menyolatkan jenazahnya Abdul Muttalib berapa kali? 9 kali. Jadi kalau misalnya kita sudah menyolatkan, bukan berarti nggak boleh untuk menyolatkan lagi ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi Muhammad SAW menyolatkan Hamzah sampai 9 kali itu menunjukkan apa? Rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada Hamzah. Nah, Hamzah ini betul-betul pembela. Ya, ketika masuk Islamnya nanti dalam kondisi yang sifatnya itu nggak apa ya? Kita katakan nggak ada unsur kesengajaan. Waktu itu Amr bin Hisham, Abu Jahal seperti nyinyirin siapa? Hamzah. Seperti ingin manas-manasin. Ya, gimana tuh keponakan ente itu begini. Ya, inti nggak ada suara sama sekali, nggak sama tuh kayak Abu Lahab, saudara kamu yang satu itu. Kamu kok diam-diam aja? Ya, jangan-jangan kamu sudah termakan omongan Muhammad. Jangan-jangan kamu sebagai pembela Muhammad nih sekarang sudah masuk Islam. Subhanallah, sambil mengambil anak panah, dipukulkan tuh anak panah di kepalanya atau di dahinya Abu Jahal, ya, dengan ketukan, 1 kali ketukan mengucur darah. Kata dia, iya benar, anda udah masuk Islam. Inti mau apa? Subhanallah. Ya, yang ganggu keponakan anak Muhammad berhadapan dengan anak. Jangan macam-macam kalian. Nah, itu awalnya Hamzah bin Abdul Muttalib apa? Masuk Islam. Nah, sedangkan Abu Lahab, muncul sebagai apa? Provokator. Ini memprovokasi orang tiap hari, punya fulus. Kita saksikan di masyarakat kita. Subhanallah. Siapa nih yang jadi pengurus kira-kira? Si itu aja deh. Kenapa? Duitnya banyak. Atau dia enggak apa kita katakan enggak mau jadi pengurus, tapi pasti ada wayangnya dia. Antum yang maju, ana dukung antum. Enggak, udah. Inti perlu apa? Udah ngomong sama aneh. Iya kan? Nah, model-model begitu zaman dulu juga ada. Ini di balik layar nih Abu Lahab. Tapi nanti ada orang-orang tuh yang
ingin ngacau dakwah. Nanti tahu-tahu ada orang yang melempar kotoran kepada Nabi Muhammad SAW, meludahin Nabi Muhammad SAW, termasuk juga meletakkan sesuatu yang na'udzubillah ya, berkaitan dengan benda-benda yang bisa menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Siapa provokatornya? Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab bagian laki-laki, sedangkan Arwa binti Harbin, yaitu Ummu Jamil ini bagian wanita. Allahu Akbar. Cocok banget tuh berdua. Memang subhanallah, kita katakan Allah menjadikan kita dengan pasangan itu kan paling tidak 50%-nya sama dong. Mirip seperti istrinya, mirip seperti suaminya. Subhanallah. Makanya kalau nggak cocok hati biasanya segera bercerai. Tapi yang klop banget, nah itu tuh bertahan tuh. Ada perbedaan? Pasti ada. Tapi kan ya 50% lebih tuh ada kecocokannya. Ini yang terjadi dengan siapa? Keluarga yang jahat ini, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah azan. Naam, suara apa tadi? Taib, disebutkan Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Benar kita katakan. Tapi dia meskipun tidak masuk Islam, tapi Abu Talib ini pembela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali itu kaum kafir Quraisy datang berulang-ulang kepada Abu Talib agar Abu Talib itu mencegah apa? Dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Talib. Ya, kata Abu Talib, aku sebagai pembela Nabi Muhammad SAW. Padahal dia apa? Kafir. Nah, pembelaannya Abu Talib itu kenapa? Keponakan, sangat sayang. Soalnya Abu Talib inilah dari kecilnya Muhammad yang melihara siapa? Abu Talib. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW ketika masih dalam perut ibunya yang bernama Aminah, abahnya meninggal dunia. Kemudian subhanallah ya, ketika terlahir, setelah itu disusul ya beberapa tahun setelah itu ya Aminah, ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Subhanallah, ketika berumur 8 tahun ya, setelah itu berkaitan dengan setelah 6 tahun ibunya meninggal yang bernama Aminah. Kemudian pemeliharaan kepada siapa? Kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika umur 8 tahun, Abdul Muthalib itu sudah sakit-sakitan. Dia memanggil anaknya. Dia paham karakter anaknya satu-satu. Tapi yang dia lihat ya, ini anak-anaknya Abdul Muthalib itu rata-rata orang-orang yang mampu secara finansial. Cuma Abu Thalib yang tidak mampu secara finansial. Ya. Padahal kalau misalnya rata-rata orang kan itu selalu menitipkan kepada yang mampu secara apa? Secara finansial. Karena dia tahu betul karakternya Abu Lahab. Dia nggak mau nitipkan Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada Abu Lahab. Dia panggil Abu Thalib untuk apa? Sepeninggalnya dia, tolong dijaga ini anak. Subhanallah, memang ketika umur 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia, kemudian jatuhlah pemeliharaan itu kepada siapa? Abu Thalib. Dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dari umur berapa? 8 tahun itu. Lama betul ya, sampai dikawinkan dengan Ibunda Khadijah pada saat berumur 25 tahun. Sampai sudah bisa independen lah, berdiri sendiri. Sampai Nabi Muhammad itu umur 40 tahun diangkat menjadi nabi. Tetap ya, karena apa kita katakan? Karena Nabi Muhammad tersebut sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Pembelaannya sangat luar biasa Abu Thalib ini. Tapi pembelaannya itu bukan atas dasar iman dan Islam. Pembelaannya atas dasar apa? Ini keponakan anak. Dan itu kan yang terjadi. Anak punya ami, anak punya om. Subhanallah, belum ikut sunnah. Tapi subhanallah, ketika diceramah kita dijagain. Bukan begitu? Subhanallah, nah ini keponakan inti begini. Inti ngomong keponakan anak lagi berhadapan sama aneh. Bukan begitu? Kita kan begitu tuh. Subhanallah, keponakan kita diganggu, kita barisan depan enggak? Barisan depan, kecuali kalau antum memang enggak ada perhatian dengan keponakan. Memang enggak sayang dari kecil juga. Ya, bahkan keponakan ya berantem sama omnya, sama pamannya, bukan begitu? Itu sih gara-gara warisan biasanya.
Tapi kalau misalnya ini dekat banget, apalagi dari kecil dipelihara, pasti membela. Itu yang terjadi dengan siapa? Dengan Abu Talib. Dibela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abu Talib itu meninggal dunia, Nabi Muhammad sedih yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu menangis yang luar biasa, sampai terucap dari lisannya Nabi, demi Allah, aku akan memintakan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala agar dosa-dosamu diampuni. Turunlah ayat dalam surah At-Taubah yang menyatakan bahwasannya ya, tidaklah pantas seorang nabi, orang yang beriman, untuk mendoakan orang-orang musyrik yang dia tersebut meninggal dalam kondisi kekufuran, meskipun dia tersebut ya kerabat sendiri. Seperti itu. Nah, ketika Abu Talib sudah meninggal dunia dan paham meninggal dalam kondisi kafir, saudara sekandungnya yang bernama Abbas datang kepada Muhammad SAW. Kemudian berkata, ya Muhammad, engkau nggak bisa membela pamanmu di hadapan Allah Jalla wa'ala nanti. Subhanallah, saudara sekandung. Dia mikirkan saudaranya. Kata Muhammad SAW, aku akan bela. Ya, kalau bukan karena syafaatku, ini pamanku Abu Talib akan berada di mana? Di keraknya api neraka. Tapi karena pembelaanku dan syafaatku, dia satu-satunya orang kafir yang dimana Allah Jalla wa'ala akan memberikan neraka yang paling ringan untuknya. Subhanallah. Nah, kita dengarkan azan dulu, setelah azan kita lanjutkan cerita tentang ini. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Taib ikhwani fid din, a'azani wa azakumullah. Kita lanjutkan. Ya, bahwasannya ya berkaitan dengan paman Nabi yang terkenal itu ada 4 orang. 2 masuk Islam, 2 meninggal dalam kondisi kafir. Yang masuk Islam siapa tadi? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Abbas. Sedangkan yang meninggal dalam kondisi kufur yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, semua pamannya membela kecuali siapa? Ini satu, Abu Lahab doang. Abu Lahab. Ya. Sedangkan Abu Talib meskipun dia kafir, dia sangat membela Nabi Muhammad SAW karena keponakannya, bahkan seperti anak sendiri. Karena Abu Talib itu yang merawat dan memelihara Nabi SAW. Makanya ketika Abbas datang pada saat Abu Talib tersebut meninggal dunia, ya, pada saat Abu Talib sudah wafat, dia mengatakan kepada Muhammad SAW, apakah engkau wahai Muhammad tidak bisa membela Abu Talib nanti? Bukankah Abu Talib yang memelihara engkau, merawat engkau? Kata Nabi Muhammad SAW, ya, aku bisa membelanya. Kalau bukan karena syafaatku, maka niscaya Abu Talib akan berada di dasarnya api neraka, di keraknya api neraka. Tapi karena pembelaanku dan syafaatku, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Talib ini. Allah Jalla wa Ala memberikan neraka untuk siapa? Abu Talib ini neraka yang paling ringan. Berada dia tersebut di permukaan apa? Api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan bahwasanya cuma telapak kakinya saja yang terkena api neraka, tapi ketika telapak kaki ini terkena api neraka, seketika otaknya matang. Bahkan disebutkan seketika apa yang ada di kepalanya itu mendidih. Waliyadzubillah. Itu paling ringannya apa? Siksa api neraka. Nah, kemudian kalau kita sedikit ya berkaitan dengan itu syafaatnya, khusus satu-satunya orang kafir yang diberikan syafaat. Itu pun khusus syafaatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ada sekitar 12 golongan pemberi syafaat tersebut. Ya, termasuk para anbiya, dan para anbiya itu secara khusus adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada 4 syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu salah satunya syarat diterimanya atau syarat orang mendapatkan syafaat itu dia harus apa? Mukmin, muslim, muwahhid. Kafir, musyrik nggak mendapatkan syafaat. Tapi ada satu orang dari kalangan kafirin yang mendapatkan syafaat. Itu tidak semua orang yang bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim itu memberi syafaat, tapi dia tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya sendiri. Ayahnya dilempar ke dalam neraka dalam kondisi dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuma satu orang yang sanggup untuk memberikan syafaat kepada satu-satunya orang kafir yang bernama Abu Talib tadi. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya syafaat khusus Nabi SAW itu ada 4. Salah satunya adalah syafaat untuk Abu Talib tadi. Nah, kembali kepada cerita tentang Abu Lahab ini. Sangat memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum iqamah, saya ingin membacakan satu hadis lagi dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili. Ya, qala berkata, ra'aitu Rasulullah SAW basara aini bisuki dzil majas. Aku melihat Rasulullah SAW dengan kedua mataku, ya, di pasar dzil majas. Yaqulu, aku perhatikan Rasulullah itu mengucapkan kepada manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan berbahagia, akan beruntung dunia dan akhirat. Wa yadkhulu fi fijaiha wan nasu mutaqassifuna alaihi. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke lorong-lorong pasar sementara orang-orang berkumpul, ya, beliau langsung berkata dengan perkataan seperti yang tadi sehingga membuat orang itu merasa heran. Ya, kata Nabi Muhammad, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi tadi dengan ucapan ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung, akan sukses, akan berjaya,
tidak ada yang berkomentar sedikit juga pun, ya, meskipun mereka dalam kondisi yang bingung. Wa huwa la yaskut, Nabi Muhammad terus saja berkata, masuk ke dalam pasar tersebut sambil mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung, akan sukses dan berjaya dunia dan akhirat. Enggak ada yang komentar, enggak ada yang berucap kecuali satu orang. Illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadhi'al wajhi dzal ghadirataini, kecuali ada seseorang yang mengikuti Nabi Muhammad dari belakang. Orang tersebut, ya, matanya picek atau juling, ya. Ahwal itu juling. Juling sama picek beda, ya. Kalau picek itu nggak berfungsi, ya. Kalau ahwal itu juling. Juling ada bagian mata hitamnya, ya. Apa? Juling itu apa? Paham juling, ya? Juling. Ya. Kemudian wadi al-wajhi, wajahnya tersebut, ya, seperti menampakkan cahaya, karena Abu Lahab itu putih orangnya, tampan tapi juling, ya, tampan. Kemudian rambutnya ada 2 kepangan, subhanallah, putih bersih, tajir, subhanallah. Nah, dia ini satu-satunya ngomong begini nih, yaqulu innahu sabiun kadhibun. Ini orang adalah pendusta. Ini orang meninggalkan tradisi leluhur. Jangan percaya kalian, ini orang pendusta. Subhanallah. Terus orang itu mengatakan, faqultu, kata Rabi'ah bin Ibad ad-Dili, man hadha? Siapa yang kamu sebut pendusta? Siapa yang kamu sebut sabi, ya, yang meninggalkan tradisi leluhur itu siapa? Kata Abu Lahab, siapa? Qalu Muhammad bin Abdullah. Ya, mereka menjawab serempak bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yadhkurun nubuwah. Nabi Muhammad tersebut mengaku sebagai nabi, sebagai utusan Allahu Jalla wa Ala, menyebutkan tentang apa? Kenabian. Kemudian Rabi'ah bin Ibad ad-Dili mengatakan lagi, qultu man hadzal ladzi yukadzibuhu? Siapa tuh yang orang yang membuntuti nabi, yang mengatakan nabi itu pendusta, yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW? Qalu ammuhu Abu Lahab. Itu pamannya sendiri yang bernama siapa? Abu Lahab. Nah, ini permusuhan yang sangat luar biasa, ya. Abu Lahab memusuhi luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Abu Lahab cukup, ya, memprovokasi masyarakat Quraisy kali itu dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad, ya, telah berani meninggalkan tradisi nenek moyang yang sudah berjalan selama apa? Ratusan tahun. Persis seperti orang zaman sekarang, kan? Ya enggak, Pak? Pakai jenggot nih, menolak tradisi leluhur. Apalagi kalau sudah bilang kita itu ajaran bid'ah. Ini sama nih. Ustadz dari mana nih? Ya kan begitu kan? Kita udah biasa begini, leluhur kita begini. Apa kalau bahasanya antum itu? Subhanallah. Berkaitan dengan apapun, ya, kadang subhanallah dikait-kaitkan dengan budaya, dikaitkan dengan tradisi dan seterusnya, ya. Apalah istilahnya itu? Ini Ustadz nggak punya kearifan lokal katanya. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kan kita sampaikan yang hak, kan, nih Quran, nih ayatnya, nih hadisnya, ini perkataan ulama. Enggak begitu maksudnya. Yang jelas nih Ustadz nggak paham kearifan lokal. Yang jelas nih Ustadz menentang tradisi kita. Yang jelas nih Ustadz, ya, aneh, ya. Yang jelas nih Ustadz offset. Sudah sama hampir, kan? Nggak ngomong gila aja, belum. Bahlul sudah pernah dapat. Ini Ustadz bahlul nih, ya, nggak ngerti apa-apa. Subhanallah. Nah, itu persis seperti omongan siapa? Abu Lahab. Provokasinya Abu Lahab kan begitu. Ini Muhammad sobi itu apa? Ya, meninggalkan tradisi leluhur. Dia bawa ajaran baru, ngaku nabi. Ini orang jelaslah dia tersebut kadzib, pendusta. Nah, itu yang disebutkan. Subhanallah.
Sampai pada akhirnya provokasinya tersebut ya menuduh Nabi Muhammad dengan hal-hal yang macam-macam. Nah, kemudian Abu Lahab itu tidak pernah mengucapkan kata-kata yang sifatnya Muhammad ini ya majnun, gila atau apa, enggak. Orang lain yang disuruh oleh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab di belakang layar. Cuma ketika datang orang-orang itu kayak bijaksana banget. Paham kan? Kayak bijaksana banget. Iya, ini orang. Ini menentang tradisi kita. Ini meninggalkan tradisi kita. Coba antum perhatikan tuh orang-orang yang dianggap arif dan bijaksana tadi itu. Iya, Ustadz itu kekerasan. Kita kan sudah biasa ya di sini ya. Iya kan? Iya kan? Nah, kan begitu kan ngomongnya biasa begitu. Percis kayak Abu Lahab. Allahu Akbar. Benar. Coba antum perhatikan tuh kebiasaan-kebiasaan orang itu. Dia nggak mau tuh di belakang bawa gibahin kita tuh. Oh, ini nggak benar nih. Awas kita gimana caranya nih orang tersingkir. Gimana caranya orang itu nggak ada lagi. Macam-macam sudah. Ya, nah itu aduh, nauzubillah ya. Sifat-sifatnya tuh ada tuh. Apa kita katakan terkena virusnya Abu Lahab ini. Nah, Allahu Akbar. Ya. Bahasanya apa? Sobi, dibilang orang meninggalkan tradisi nenek moyang, ya tradisi leluhur, adat istiadat, termasuk yang ucapan antum itu tadi. Kalau bahasa sekarang apa? Tidak punya kearifan lokal, ya seperti itu. Allahu Akbar. Nah, provokasi ini lebih berdampak apa dan berpengaruh daripada menuduh Nabi Muhammad apa? Penyihir, majnun, gila. Subhanallah, nggak diucapkan tuh oleh siapa? Oleh Abu Lahab, enggak. Abu Lahab enggak bilang Nabi Muhammad itu apalah, enggak. Tapi cuma orang lain yang disuruh oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Kamu ya nanti bilang begini-begini. Orang kan pasti menolak. Masa sih Nabi Muhammad itu Al-Amin. Ya, barang-barang kita nitipnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang digunakan dan dipermainkan dengan siasatnya Abu Lahab ini? Bilang aja Nabi Muhammad itu akan meninggalkan ya tradisi-tradisi luhur kita. Nabi Muhammad itu tidak punya kearifan lokal. Muhammad itu menentang tradisi kita. Tradisi kita akan dihancurkan oleh Muhammad. Nah, itu ucapannya siapa? Abu Lahab. Nah, itu yang terjadi kan? Ya, sunnatullah ya. Berulang itu. Kebiasaan-kebiasaan orang itu seperti itu. Berulang selalu. Wal iyadzu billah. Nah, ini sebagai mukaddimah ya, ada lagi banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, insya Allah nanti lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi berkaitan dengan tafsir daripada surah Al-Lahab ini. Semoga ini bermanfaat khususnya buat pribadi ini dan buat antum semua. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu bersemangat untuk menjalankan agama Allah Jalla wa Ala ini dan selalu semangat untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.